Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah masih di awal bulan. Wajah ibu-ibu sumringah semuanya, Masya Allah. Mudah-mudahan bukan karena awal bulannya, tapi karena keimanan yang membuat wajah ibu-ibu jamaah hari ini diberikan cerah sumringah. Semoga hatinya pun demikian. Dan semoga yang hadir hari ini selalu Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimana insya Allah setiap bulan kita akan mempelajari sabda beliau. Di 2023 ini kita akan membahas hadis arba'in, hadis 40-an, yang kalau bulan lalu kita membahas tentang niat, maka hari ini kita akan membahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Walaupun mungkin sebagian ibu-ibu pernah mendapatkan materi ini, pernah memahaminya, mudah-mudahan mengingat kembali ilmu yang pernah Allah berikan kepada kita, menjadi pahala pemberat timbangan di hari kiamat nanti, dan berharap dengan mempelajari sabda beliau kelak kita bersama beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab juga. Kenapa ada kalimat juga? Karena hadis pertama diriwayatkan oleh Umar, maka hadis kedua pun diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a. Ada kalimat id tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jelas dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang punya HP bisa di-download di HP ada ya Bu, hadis arba'in. Kita bahas hadis yang kedua, ini bulan Februari hadis kedua. Apa artinya? Dari Umar bin Khattab berkata, suatu hari ketika kami duduk dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tiba-tiba muncul seorang laki-laki, idtala'a, muncul seorang laki-laki. Muncul itu berarti tiba-tiba gitu ya. Kalau kita kan kedengeran nih Bu, ibu jalan kedengaran suara tapak kaki atau sendalnya, tak tok tak tok tak tok gitu, atau minimal ada bekas tapak kaki atau gitu, ada suara lah gitu. Ini enggak, makanya dikatakan tiba-tiba gitu ya, muncul seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih, syadid bayadi thiyab, bajunya putih banget gitu, rambutnya hitam banget, tapi gitu ya, tak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan jauh, atharus safarnya nggak ada gitu. Kemudian kita nggak ada yang kenal juga, misalnya colek-colek ya Bu, siapa yang barusan datang, nggak tahu gitu. Tanya lagi sebelah kiri, siapa yang barusan datang, nggak tahu gitu. Biasanya para sahabat itu kalau turu-turu mereka, ibu turu-turu mereka ngerti nggak ya? Circle, kalau orang sekarang bilangnya circle, mereka tuh pasti kenal gitu. Antara sahabat dengan sahabat mereka kenal. Ini nggak ada yang kenal gitu. Makanya Umar takjub gitu ya. Maksudnya aneh, heran. Ini siapa gitu? Bajunya putih banget, rambutnya hitam banget gitu ya. Dan nggak ada bekas jalan. Kalau kita kan jalan ramai ya, ngobrolnya, tepak-tepuk bekas sendalnya. Ini nggak ada sama sekali. Maka hatta jelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dia duduk dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fasna darukbataihi larukbataihi, ibu duduk, laki-laki itu duduk depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lututnya ditempelin ke lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
enak banget gitu ya, kok lututnya tamu ini gitu ditempelin ke lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fasnada, ditempelin gitu. Kebayang nggak Bu? Ya, saya kasih contoh dikit. Duduknya gini nih Bu, nih, tuh, lututnya pria itu sama lutut Rasulullah nempel, tangannya ditaruh di paha Rasulullah, ngiri banget sahabat begitu. Jadi pahami ya, duduknya berhadapan-hadapan, lututnya nempel, tangannya pria ini diletakkan di paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baca hadisnya itu nggak kebayang, tapi kalau dipraktekin, langsung angguk-angguk. Tadi pas dibaca hadisnya, kalau dipraktekin langsung paham ya Bu, kebayang ya. Jadi kata Umar, fasna daduk batai gila rukbatai, lututnya ditempelin ke lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, telapak tangannya diletakkan di paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqal, kemudian pria ini berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beritahu aku tentang Islam. Minta informasi, minta penjelasan tentang agama Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ketika bertanya tentang agama Islam, tentang Islam itu apa? Beliau menjawab, Islam itu engkau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, kemudian Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melakukan ibadah haji gitu ya, ke Baitullah jika engkau mampu. Kemudian apa? Qala shadaqta. Pria ini bilang apa? Engkau benar gitu. Nanya tapi membenarkan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Ya. Kami tuh heran, dia nanya tapi dia ngebenerin gitu. Ibu kalau nanya dengar jawaban, oh kan gitu ya. Bu Fatia bagaimana misalnya gini. Terus setelah jawab, oh iya paham gitu maksudnya. Kalau pria ini enggak. Ketika bertanya dan mendapatkan penjelasan atau pencerahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pria ini berkata, engkau benar. Nanti nanya lagi rukun iman, nanya lagi tentang ihsan gitu. Ini yang membuat Umar itu bengong, aneh gitu. Sebetulnya pria ini siapa gitu. Maka nanti di ujung ini hadisnya paling panjang, setelah minta penjelasan rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat, baru dia pergi Bu. Palabith tumalia, di ujungnya begitu. Tapi kita kan akan bahas rukun Islam dulu ya. Ketika nanti hadis ini selesai, baru dijelaskan ya Umar gitu. Rasulullah tahu nih Umar nih terheran-heran gitu. Maka ditanya, ya Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu nggak yang barusan nanya tuh siapa gitu. Maka qultu, saya menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu gitu ya Bu ya. Maka dijawablah qal, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, fa innahu Jibril. Jadi pria yang barusan datang tuh malaikat Jibril alaihi salam. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Hadis ini membuktikan bahwa malaikat Jibril bisa hadir dalam bentuk malaikat aslinya dan bisa hadir dalam bentuk manusia. Kalau pada saat itu malaikat Jibril menampakkan wajah aslinya, pasti sahabat takut. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, di mana Bu? Di Gua Hira. Pertama kali ketemu kan Rasul ketakutan Bu, menggigil, ketakutan sampai keluar keringat sebesar biji jagung. Lagi ketakutan disuruh baca. Ibu jangankan baca, ngelangkah aja susah kan Bu. Ada genderuwo, ada kuntilanak, kita ketakutan nih misalnya. Ada raksasa datang, kita ketakutan disuruh baca, bisa baca Bu? Nggak bisa, gitu kan, ngomong aja nggak bisa, apalagi disuruh baca. Pada saat itu Rasulullah diminta untuk membaca.
ma ana biqari, kan gitu, saya nggak bisa baca. Dipeluk sama malaikat Jibril sampai nggak bisa napas. Makanya kalau anak diajarin ngaji nggak bisa, jangan dimarahin, dipeluk. Itu malaikat Jibril ngajarin kita loh Bu. Kita kan suka nggak sabar ngajarin anak ngaji. Ya Allah, mata melotot, tangan mau nyubit, kan gitu. Malaikat Jibril enggak, dipeluk sama malaikat Jibril. Jadi kalau ngajarin sabar gitu. Nah, sekarang di hadis ini malaikat Jibril hadir juga, tetapi dalam bentuk manusia. Bahkan digambarkan bajunya putih banget, kan gitu, rambutnya hitam banget. Jadi bisa Bu dalam bentuk menjelma dalam bentuk manusia. Pertemuan Rasulullah dengan malaikat Jibril dalam bentuk manusia itu lebih ringan ketimbang dalam bentuk aslinya. Makanya ketika bertemu dengan para sahabat, malaikat Jibril dalam bentuk manusia, agar para sahabat bisa menerima dengan kondisi yang biasa-biasa saja gitu. Coba bayangkan kalau wahyu pada saat itu turun dan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, sahabat lari semuanya itu. Tapi di sini dikatakan bahwa Umar bin Khattab dalam kondisi terheran-heran, kan masih bisa mendengarkan penjelasan dari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pembahasan yang pertama adalah Islam. Malaikat Jibril bertanya tentang Islam. Rukun Islam ada berapa Bu? 5. Jangan ketuker nih, Islam sama iman ketuker. Rukun Islam berapa? 6. Lah, iman 5. Yang mana yang benar? Islam 5. Jadi rukun Islam yang 5. Rukun yang pertama apa? Yang pertama mengucapkan syahadat. Apa sih arti Islam? Islam secara etimologi atau secara bahasa artinya tunduk, nurut, taat, berserah diri, ndak protes, udah gitu. Itu secara bahasa Islam itu tunduk, patuh, nurut. Makanya kita disuruh sholat 4 rakaat, ya ikutin aja, nggak usah protes. Kenapa harus 4? Kenapa sih ada yang ganjil tuh 3, bikin lupa aja gitu? Nggak usah protes. Toh Rasulullah melakukannya demikian. Ada seorang mu'alaf, pertama kali saya pahami, kalau nanya kenapa subuh 2 gitu ya, kenapa gitu, saya balik nanya, Mbak pernah kepo nggak dengan bilangan pemain bola yang 11 gitu? Pernah protes nggak dengan pemain voli, pemain bola? Enggak, katanya. Itu undang-undang manusia loh gitu. Tapi kenapa angka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita protes? Kenapa harus 3? Kenapa harus gitu? Makanya agama Islam itu artinya tunduk, patuh, nggak perlu protes. Ya Allah, kenapa sih pergi haji harus ke Baitul Haram, kan ongkosnya mahal, mau dinaikin lagi gitu. Coba kalau di Monas kan deket, kita bisa sekeluarga pergi ke Monas gitu. Namanya agama Islam, artinya apa? Tunduk, patuh, berserah, manut gitu. Terus secara istilah apa? Secara istilah atau secara terminologi, rukun Islam itu adalah agama yang dilandasi oleh 5 pilar atau 5 dasar. Jadi agama yang dilandasi dengan apa? Dengan atau oleh 5 dasar atau 5 pilar. Biar gampang ngapalinnya gini Bu, rukun Islam kan ada 5 nih. Ini ilustrasi saja. Kalau kita membuat sebuah bangunan, masjid atau rumah, perlu pondasi nggak Bu? Perlu. Nah, pondasinya itu syahadat itu. Pondasi itu nggak kelihatan kan? Di mana Bu? Di bawah. Ada pondasi nongol. Hei, aku juga mau kelihatan, kata si pondasi. Jangan tiang sama ventilasi aja, aku juga mau nongol. Justru pondasi itu di dalam. Ibu wajahnya banyak kan yang turis, turunan Islam. Ada yang mu'alaf nggak? Kalau ada yang mu'alaf, itu argonya jalannya belum lama. Mu'alaf itu ketika dia mengucapkan syahadat, dosa-dosa masa lalunya terhapus semua itu. Kalau yang turis, ketika belum balik,
orang tuanya yang menanggung. Kalau sudah balik, kita mulai itu argo, kita dihitung mulai balik. Ibu udah balik? Udah mau balik lagi. Jadi kalau sudah balik, kita sudah mukallaf, sudah mendapatkan beban amanah dengan perintah dan larangan. Maka saat kita mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu rukun Islam yang pertama dan dia pondasi. Pondasinya harus kuat agar tidak roboh. Bahkan pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Pondasinya nggak boleh berubah, nggak boleh pindah. Dah mantapkan di situ. Kedua apa? Sholat. Sholat itu tiangnya. Ini masjid kokoh, tiangnya kuat, masya Allah. Kalau tiangnya kuat, insya Allah bangunannya kuat. Kalau tiangnya rapuh, bangunan ini akan rapuh, kena angin sedikit saja udah bruk gitu. Kalau ingin agama kita kuat, sholatnya harus bagus gitu maksudnya. Kalau sholatnya bolong-bolong, nembak-nembak, tar gitu ya, nanti khawatir itu tiangnya nggak kokoh. Kenapa banyak orang yang depresi, stres? Boleh jadi sholatnya kurang bagus. Kalau sholatnya bagus, hubungan dengan Allah bagus, itu ujian datang insya Allah kuat. Perhatikan orang-orang yang, mohon maaf ya Bu, yang murtad. Perhatikan orang-orang yang murtad. Saya nggak suuzon, tapi boleh jadi komunikasi dengan Allahnya kurang bagus. Ibu nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang kita ngobrol sama suami suka nggak nyambung kan Bu? Kita ngomongnya A, suami memahami B, gitu kan? Perang jadinya. Ngomong dengan anak gitu ya Bu, kadang-kadang nggak nyambung. Kita pengennya ke sana, anak pengennya ke sini. Itu sama manusia saja. Kita kalau nggak nyambung kan ada gap gitu Bu. Sekarang kalau kita nggak ngobrol sama Allah, gimana gitu? Kita dikasih hadiah, Bu Fatia, ini hadiah buat ibu ya. Oh, bunganya cantik banget. Saya berkesan banget dengan bunga ini. Saya berkesan banget dengan hadiah ibu. Ih, keren banget sih. Saya suka banget. Itu pemberian manusia, kita berkesan. Pernahkah kita berkesan dengan pemberian Allah? Dikasih badan sehat, rezeki yang tidak putus, kemudahan duduk di sini, itu Allah yang ngasih Bu. Pernah kita berkesan dengan pemberian Allah? Seindah ini, sekeren ini, dipilih sama Allah jadi orang Islam, dikasih hidayah, dikasih kemudahan beribadah. Pernah kita berkesan dengan pemberian Allah sekeren ini? Banyak yang tidak pernah berkesan dengan pemberian Allah. Makanya ngobrolnya ditunda. Kadang-kadang gak mau lapor, gak mau sholat, lupa yang ngasih dia sehat itu siapa, yang bisa makan rezeki diantar sama siapa, kan gitu. Oksigen yang kita hirup siapa yang ngasih? Pernah dia berkesan dengan pemberian Allah sekeren ini? Sering kita lupa. Pemberian manusia kita lupa, kita ingat terus gitu ya Bu ya. Dia tuh pernah ngasih hadiah sama saya begini, tapi pemberian Allah kita lupa. Sholat itu cara kita ngobrol dengan Allah, lapor sama Allah. Lapornya kita, ngobrolnya kita dengan Allah melalui sholat. Jadi kalau sholat itu nikmati, walaupun misalnya lupa lagi, ini kedua apa ketiga sih ya Allah. Bahkan sujud sahwi lagi. Kenapa? Setan gak pernah redok kalau kita fokus ngobrol sama Allah. Makanya sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Takbiratul ihram apa? Takbir yang mengharamkan semua yang boleh. Makan boleh, minum boleh, ngobrol boleh. Kalau udah takbir jangan melakukan itu semua. Fokus. Tapi setan nggak rela kalau kita dialog sama Allahnya
fokus. Dicolek sama setan, besok hari Minggu mau kemana? Kemana enaknya ya? Kayaknya ke mall deket tuh. Allahu Akbar. Mall nanti keluar duit. Jalan-jalan ke taman aja deh. Sami Allah liman hamidah. Itu setan. Dibuat, dicolek lagi. Terus udah bayar utang belum? Iya sama Bu Susi 25.000 kemarin. Allahu Akbar. Sama siapa lagi ya? Coba bayangkan, tuh setan tuh. Dicolek kanan, colek kiri, kan gitu Bu. Kenapa? Setan nggak mau kalau kita ngobrol sama Allahnya fokus. Kita lagi lapor, Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Makanya nikmat kalau kita dapat lagi mumpung khusyuk, terus fokus tempat sujud kita. Pasti kan ada tempat sujud kan, sajadah tuh tempat sujud, fokus di situ, tatap tempat sujud. Ini bagus nih, nggak ada gambarnya ya. Kalau ada gambarnya suka kepikiran, ini ada bunga, ada daunnya nggak ya? Ada daunnya. Sebelah kiri ada daunnya juga nggak, gitu Bu. Ngitungin, nih nggak ada gambarnya, tapi terinspirasi, kayaknya cocok nih baju seragam biru sama kuning gitu Bu. Ada aja. Makanya sholatnya harus fokus. Aduh Bu Fatia, gimana sih, susah banget nih mau khusyuk. Gimana nih Bu kalau sholat tapi pikiran kemana-mana? Ya udah nggak apa-apa, yang penting kemana-mana sholat. Lebih baik, masih mending gitu Bu, kita sholat lagi pikiran kemana-mana daripada kemana-mana nggak sholat. Kan banyak yang nggak kemana-mana nggak sholat, kesana nggak sholat, kesini nggak sholat, kemana-mana nggak sholat. Sayang kan Bu. Jangan pernah ninggalin sholat dalam kondisi apapun, biar agama kita kuat. Nih tiang-tiangnya kuat, agama kita kuat. Terus rumah apakah butuh tiang saja? Enggak. Ada yang ketiga, waktu tiaz zakah, kata Rasulullah, menunaikan zakat. Zakat itu apa? Ventilasinya. Ibu nih masjid ada ventilasinya kan? Kenapa? Agar sirkulasi udara menjadi sehat. Zakat itu membersihkan hati dan membersihkan harta. Jadi kalau orang nggak pernah menunaikan zakat, nauzubillah Bu, hatinya kotor, hartanya kotor. Dia menganggap semua harta dia lupa ada hak si miskin di harta itu, ada hak yatim di harta itu. Makanya kalau yang pernah punya deposito atau emas senilai 85 gram tiap tahun harus dikeluarkan. Income juga begitu, kalau punya income, pemasukan tiap bulan dari jualan kah, dari ngantor kah, dari kontrakan kah, gitu ya. Ibu kan wajahnya tajir melintir nih, Masya Allah. Amin. Nah itu kalau 7,5 juta itu tunaikan zakatnya. Di bawah itu enggak. Kalau UMR bagaimana? 5 juta enggak wajib. Tapi kalau mau sedekah silahkan. Jadi zakat itu rukun Islam, dia ventilasi. Ibu sedih sedikit, galau sedikit, tips nih Bu, mohon maaf. Lagi sedih, lagi galau, coba ibu sedekah deh. Apalagi yang nerima, ya Allah Ibu makasih, mudah-mudahan Ibu sehat. Ya Allah, rasanya kita mau kasih uang lagi sama itu ibu ya. Dia ngedoainnya tulus gitu. Kan suka ada yang jualan sapu lidi, peyek gitu ya, nenek-nenek, kakek-kakek jualan cobek, kan berat banget tuh. Kita kasih, dia bilang terima kasih deh, makasih. Hati kita langsung pure bahagia banget. Padahal barusan kita lagi galau, lagi sedih, sedekah. Masya Allah Ibu. Karena Allah yang ngasih janji. Kalau manusia kan di PHP ini kita, tapi kalau Allah nggak pernah PHP-in, bener kalau Allah itu. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sebagai zakat atau sedekah. Maksudnya ambil bagaimana? Diumumin, diingetin, bukan dirampas ya Bu. Suka kan? Nah Mbak Ica ngasih pengumuman misalnya, ibu-ibu dan bapak-bapak insya Allah masjid ini menerima zakat gitu kan. Itu diumumkan, diingatkan.
Maksudnya apa? Karena manusia kalau udah nerima uang, ngeluarinnya susah. Jadi kita diminta untuk mengeluarkan. Kata Allah apa? Tutahhiruhum, akan membersihkan harta itu, wa tuzakihim biha, akan membersihkan hatimu. Jadi tunaikan zakat karena zakat itu ventilasinya. Yang keempat apa? Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu apanya? Atapnya. Kita tinggal menghitung hari ya Bu. Kita sudah masuk bulan Rajab, sebentar lagi Sya'ban, setelah itu Ramadan. Kita sama-sama mengingatkan, kita pemanasannya sekarang, dari sekarang Bu, dari bulan Rajab. Doanya apa Bu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ibu minta disampaikannya ke bulan Ramadan itu serius. Nikmat kalau kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebagai apa? Sebagai atapnya. Maka la'allakum tattaqun. Kalau kita bernaung di atap takwa, apa sih takwa? Takut sama Allah. Atap ini menghindari kita dari teriknya matahari, dari dinginnya udara malam atau rintiknya hujan. Sama puasa itu junnah, puasa itu benteng dari api neraka. Coba, Allah kalau memerintahkan sesuatu pasti ada manfaatnya, dan kalau Allah melarang sesuatu pasti ada mudorotnya. Jadi kalau rumah sudah ada pondasinya, tiangnya, ventilasinya, ada atapnya, sebetulnya udah cukup. Yang bikin taman siapa? Yang mampu saja. Yang bisa pergi haji wajib pergi haji. Yang nggak mampu bagaimana? Nggak wajib, dia nggak berdosa karena memang nggak mampu. Sama halnya kita punya rumah, ya tanahnya kecil, nggak bisa bikin taman karena kita memang dananya terbatas, maka nggak berdosa. Tapi kalau kita punya uang untuk pergi haji, kita mampu pergi haji, nggak pergi, berdosa kita. Allah akan ngambil hartanya Allah dengan caranya Allah. Terus gimana Bu kalau misalnya kita pengen haji, lama banget, lama kan Bu ngantrinya? Ibu bisa umroh sambil nunggu antrian, bisa umroh. Walaupun umroh naik lagi ya Bu. Dulu saya bisa ngajak anak-anak masih 18 juta. Itu pun udah di depan hotelnya, udah di bentang 5 yang depan Masjidil Haram. Sekarang 30-an mungkin. Tapi Ibu jangan khawatir, Allah itu kan maha kaya. Allah kalau ngundang siapapun, kita punya kayak nggak punya diundang, berangkat kita Bu. Kadang-kadang bukan dari tabungan kita, kadang-kadang ya Bu, bukan dari tabungan kita. Allah kalau mau ngirim undangan, temen nanya, Bu mau umroh nggak? Ayo pengen banget, berangkat yuk, ayo gitu. Itu temen tuh Bu, kita ditelepon. Siapa yang undang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada taman, rumah itu akan terasa indah. Apalagi tamannya luas, ada air mancurnya, bunga-bunganya indah. Setiap mata melihat taman itu, ya Allah, tamannya bagus banget. Orang pergi haji, ibadahnya bagus. Tuh ciri-ciri haji mabrur kan begitu Bu. Ibadahnya semakin bagus, akhlaknya semakin indah. Semua yang menatap dia, Masya Allah, Masya Allah. Terus ada haji misalnya yang di sinetron tuh, Pak Haji siapa sih yang nggak mau berbagi? Namanya juga sinetron. Kalau ketemu itu nggak percuma, tetap kita nggak bisa bilang percuma udah pergi haji tapi pelit. Enggak percuma, dia udah pergi haji. Percuma pergi haji kalau masih gitu ya Bu ya. Enggak kalimat percuma. Di mata Allah sekecil apapun amal kita akan diperlihatkan. Tugas kita fokus dengan ibadah yang belum tertunaikan. Pengen umroh, fokus aja udah. Pengen haji,
pengen gitu ya Bu ya, pengen maksimal, pengen hatam misalnya nanti, pengen udah fokus aja. Kalau kita memikirkan orang lain nanti waktu kita terlalu banyak terbuang. Maka itu rukun Islam yang 5. Terus rukun iman yang mana? Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, qala fa akhbirni 'anil iman. Pria itu bertanya lagi tentang rukun iman. Qal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Qala sadaqta. Nah, yang kedua, pria itu bertanya lagi, malaikat Jibril bertanya, beritahu aku tentang iman. Nabi menjawab, iman itu engkau gitu ya, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya gitu ya, dan hari akhir serta takdir yang baik atau yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Nah, ibu-ibu terkadang suka lupa rukun iman kedua, ketiga, keempat. Ini mana duluan sih di kitab, malaikat apa rasul gitu ya. Tadi suratnya yang dibacakan oleh Qari'ah kita, billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, ini rukun iman urutannya begitu. Rukun iman yang pertama apa Bu? Beriman kepada Allah. Iya, langsung tuh dijawab. Kedua, teng ibu mulai mikir malaikat apa kitab apa. Nah, ini ayat yang barusan dibacakan, billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Itu urutan rukun iman tuh. Billah, beriman kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau sudah beriman kepada Allah, maka jangan pernah meragukan Allah, jangan pernah menduakan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu sebuah kezaliman yang sangat besar. Jangan Bu, tidak perlu datang ke paranormal, orang pintar, orang bodoh, jangan didatangi. Curhat aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa, sedih, doa lagi. Belum terkabul, doa lagi. Semakin banyak kita berdoa, semakin dekat hubungan kita dengan Allah. Kalau ibu minta sama saya, kepemilikan saya terbatas, saya dikasih air segelas, 10 orang minta air saya akan bilang tuh saya nanti minum apa gitu ya, karena kepemilikan saya terbatas, saya hanya punya 1 gelas. Kalau minta sama Allah, kepemilikan Allah tidak terbatas. Minta apa aja sama Allah, lapor sama Allah, ya Allah saya tuh punya cicilan belum lunas-lunas, ya Allah berikan hamba rezeki, ya Allah. Lapor lagi, ya Allah suami saya udah 3 bulan belum pulang-pulang, ya Allah lincah banget, ya Allah kembalikan ke rumah. Minta lagi sama Allah. Anak sakit, anak misalnya, mohon maaf, apa yang dia lakukan mungkin ya membuat kita harus mengusap dada, lapor lagi sama Allah, ya Allah anak ini titipanmu, bantu hamba mendidik mereka, ya Allah. Lapor lagi sama Allah. Ngaji, ya Allah kok lupa mulus, ya Allah berikan kami kemudahan memahami pelajaran, beri kami kemudahan menyerapkan ilmu yang kami dapatkan di pengajian-pengajian. Lapor lagi sama Allah, semuanya lapor aja sama Allah. Allah itu maha mendengar. Manjalah sama Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Mintalah kepada Allah apa saja, walaupun tentang sendal jepit kamu yang putus, tentang garam di dapur, minta sama Allah. Kenapa? Allah itu maha segala-galanya. Itu beriman kepada Allah demikian. Jadi jangan pernah ragu dengan kemahaannya Allah. Jangan pernah ragu dengan kemampuan Allah, kekuasaan Allah, dan jangan pernah menduakan Allah. Allah itu apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Anak sakit, lapor, ya Allah anak hamba sakit, ya Allah sembuhkan. Terkadang ada teman yang melukai, ya Allah hati saya sakit, ya Allah, dengan tutur katanya lapangkan hatiku, mudahkan aku memaafkan.
lapor terus. Kok manja banget sih? Memang disuruh manja kok sama Allah, kan begitu. Kita punya Allah itu segala-galanya, Masya Allah. Allah itu ngasih pahala sama kita nggak pernah putus. Ngasih niat aja, niat baik dibalas sama Allah, dicatat satu kebaikan baru niat gitu. Tapi kalau niat berbuat buruk nggak dicatat sama Allah. Allah lagi, Allah terus, Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah lagi gitu. Jangan pernah bosan beriman kepada Allah. Kemudian kedua, kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Ibu sudah tahu tupoksinya? Tupoksi itu tugas, pokok, dan fungsi. Tugasnya malaikat. Kan ada 10 nih. Ibu hafal nggak? Hafal sih ya, tapi lupa yang mana yang nyatut, yang mana yang gitu kan. Gak apa-apa, di refresh ulang. Malaikat Jibril tadi itu sudah saya singgung, tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya apa, Bu? Mengatur cakrawala nih, hujan, petir gitu, termasuk rezeki. Itu malaikat Mikail dengan izin Allah mengatur semua. Makanya ada yang kebanjiran, saat kebanjiran dia rugi gitu kan, Bu. Tapi ada yang kebanjiran dia malah dapat rezeki dengan ojek payungnya, dengan gerobaknya, karena Allah yang ngatur itu. Ada gara-gara hujan jualan saya nggak laku gitu kan, jualannya es krim. Musim hujan orang pada kedinginan. Tapi ketika teng sekuteng, bang sekuteng anget-anget nih kan gitu. Itu terkait malaikat Mikail yang ngatur cakrawala dan mengatur rezeki. Ibu coba lihat, pernah nggak di sini hujan, di Rawamangun nggak hujan gitu kan? Rezeki juga nggak rata kan, Bu? Nggak harus rata, hujan nggak rata. Terus gimana dong biar dapat rezeki banyak? Nih kalau hujan, ini ilustrasi saja. Hujan kalau ibu nadanginnya cuma satu tempat, yang terkumpul cuma satu tempat. Mumpung hujan nih, tampung, ada panci, ada ember, ada bak, semuanya tampung. Kira-kira dapatnya banyakan mana, yang nadangin banyak sama yang nadangin cuma satu? Yang banyak kan, Bu? Berarti ketika kita minta rezeki sama Allah, ya Allah berikan hamba rezeki yang halal, banyak, berkah, luas. Kenapa? Hamba ingin membantu orang tua hamba, suami hamba, anak-anak hamba, teman-teman hamba. Tadangin yang banyak, Ibu. Semakin banyak uang yang kita berikan kepada orang tua, ke anak, ke suami, semakin banyak juga Allah akan ngasih rezeki sama kita. Kalau kita cuma nadanginnya satu tempat, ya dapatnya cuma segitu aja. Ya Allah berikan saya rezeki dong, yang mau beli bakso, ya Allah, ya cuma mau beli bakso doang. Buat dirinya saja, ya sudah sekadar itu saja Allah titipkan. Tapi kalau saya pengen mengumrohkan orang tua saya pengen ya Allah menghajikan orang tua saya pengen bantu suami saya, banyak, Bu, yang akan kita alokasikan harta itu, Allah akan ngasih banyak lagi. Makanya kalau suami minjem uang, anak minjem uang, ya kalau rezeki dia mengembalikan, kalau enggak maafkan dan ikhlaskan. Banyak kan ibu-ibu yang suka gini, bukan ibu-ibu di sini ya, Bu, di luar, banyak di luar sana tuh. Ayah kemarin ngutang 1 juta belum bayar gitu. Kita kalau suami minjem inget banget gitu, ya kemarin uangnya dipakai 500, ayah belum ganti, inget kan, Bu? Coba kalau iya, Bun, ayah belum bayar ya yang 1 juta. Udah nggak usah bayar, cuma 1 juta, ayah ngasih saya berapa kali lipat. Kamu kok baik banget sih, korban pengajian. Ya Allah, habis ngaji soleha banget, besok ngaji lagi kan gitu. Kamu udah ngaji perhitungan banget sih kan. Jadi rezeki tuh gitu, malaikat Mikail ngatur semua. Terus malaikat siapa lagi? Israfil. Ngapain, Bu? Niup trompet. Berapa kali sih? Kalau dalam Al-Quran disebutnya 2 kali. Pertama dibinasakan semuanya, menggelegar, Bu. Semua binasa, kullu syai'in halikun illa wajah. Semua binasa kecuali zatnya Allah saja.
Terus kalau meninggal begitu yang nyabut siapa? Yang nyabut ya malaikat Israel dengan izin Allah. Kan banyak banget penduduk bumi, gak usah pusing-pusing Bu. Misalnya nih listrik di perumahan JGC, banyak kan perumahannya gardunya dimatiin, mati semua nggak Bu? Mati semua. Lampu aja mati ini gampang, kenapa kita mikirin gimana tuh repot banget nyambut nyawa orang semua. Jangan pikirin, itu tugasnya malaikat Israel. Gampang. Nanti baru ketika sudah binasa semuanya, entah berapa waktu lamanya, wallahu alam, baru malaikat Israfil meniupkan trompet yang kedua. Tarat menggelegar, bangkit semua dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Dan itu tugasnya malaikat Israfil. Kalau malaikat Israel ya Bu, ada yang malaikat Israel dia ketuker, Israfil sama Israel jadi Israel. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Israel itu tugasnya mencabut nyawa, dan Allah pesan, ya Israel, kalau mencabut hambaku soleh pelan-pelan, jangan sakiti dia, jangan lukai dia. Makanya orang-orang baik-baik, orang-orang soleh meninggal gampang, dipesan sama Allah, jangan lukai, jangan sakiti hamba-hambaku yang soleh. Ibu pernah lihat orang sakatul maut, ada yang macam-macam kan Bu, ada yang gitu kan Bu, ada yang 3 hari sakaratnya, perlu melihat begitu. Kita tipe-tipe yang takut, ya Allah ngeri pulang gitu kan Bu. Kadang-kadang perlu melihat, ya Allah hamba dia seperti yang mana meninggalnya, pengennya yang indah, yang mudah, di tempat yang indah, di waktu yang indah, dengan kondisi indah, kan itu ya Bu, husnul khotimah. Kita akan bertemu dengan malaikat Israel, iya akan bertemu, tapi waktunya dirahasiakan. Tapi masing-masing sudah pegang tiket Bu, tinggal dipanggilnya kapan, nggak harus yang tua dulu. Baby baru lahir meninggal kan gitu, walaupun umumnya yang tua yang meninggal duluan. Itu secara apa ya Bu, logika, tua meninggal. Tapi kan banyak yang baru lahir, baru remaja gitu kan Bu, meninggal. Itu nggak pernah kita tahu. Maka kita akan bertemu dengan malaikat Israel saat malaikat akan mencabut nyawa kita. Kalau yang baik-baik, malaikat mengucapkan salam, assalamualaikum gitu. Kita dengar, kok dia menjawab salam, padahal kita tengok nggak ada yang datang. Udah Bu, jangan-jangan malaikat Israel. Ada kan kita suka nemenin orang sakit, tiba-tiba dia ngucapin waalaikumsalam gitu. Ibu kalau punya orang tua, mumpung ada, bahagiakan. Buat orang tua bangga dengan prestasi kita, dengan ibadah kita, dengan akhlak kita. Kalau udah nggak ada bagaimana? Tambah amal solehnya, tambah Bu. Didoakan, sedekah atas nama pahalanya atas nama orang tua gitu. Kalau umroh, kita udah umroh yang kedua, pahalanya buat orang tua, begitu. Tambah. Kenapa? Orang sudah meninggal kan nggak bisa nambah amal ibadah. Kita anak-anak yang masih hidup tambah amal ibadah orang tua kita. Itu malaikat Israel. Ada malaikat Raqib dan Atid yang mendampingi kita di kiri dan kanan. Ada yang mengatakan Raqib di kanan, Atid di kiri. Ada yang mengatakan Raqib dan Atid di kanan dan di kiri. Kenapa? Beda tugas. Kalau malaikat Raqib tugasnya mengawasi Bu, CCTV. Oh, jamaah JGC lagi ngaji, ini ada CCTV-nya loh Bu. Malaikat Raqib ngelihat siapa yang baca doa tidur, siapa yang nyatet, siapa yang khusyuk, dicatat tuh Bu semuanya tuh. Nanti malaikat Raqib bilang sama Atid, ya Atid, catat fulanah gitu. Jadi kalau malaikat Raqib yang mengawasi, malaikat Atid yang mencatat. Jadi bukan hanya kita yang bisa ngerupi, malaikat juga ngerupiin kita. Saat mereka melihat kita duduk di majelis ilmu, kata malaikat apa? Barakallah, barakallah, barakallah.
Jamaah JGC sedang menuntut ilmu, hadis kedua arba'in, barakallah. Didoakan nih Bu. Ketika keluar tiba-tiba ada yang ngerumpi. Ngeliat gak Bu ini sombong banget, emang sombong banget. Ya Allah, kata malaikat, baru ngaji di orang. Mereka ngerumpin juga, catat-catat gitu, catat sebagai orang yang melakukan dosa. Maka setiap kita bikin dosa tuh malaikat udah siap Bu. Buat kebaikan sama, malaikat raqib dan atid mencatat. Ada lagi malaikat munkar dan nakir. Siapa beliau? Malaikat munkar dan nakir yang bertanya di alam barzakh. Di alam kubur ada malaikat yang datang. Banyak riwayat nih Bu terkait malaikat munkar dan nakir. Ada yang bertanyanya ketika yang mengantar udah pergi semua. Jadi orang yang meninggal itu bisa mendengar tapi tidak bisa menjawab. Kalau menjawab ibu kabur semua. Jadi kalau ke makam, assalamualaikum ayah ibu, saya datang. Orang tua senang banget. Dengan catatan tidak harus mau Ramadan ziarahnya. Setiap saat ada waktu ziarah ke makam. Enggak harus mau Ramadan. Mendoakan pun nggak harus ke makam. Hanya kalau kita ke makam dia dengar suara kita. Assalamualaikum. Dulu Rasulullah begitu menyampaikan kepada para syuhada assalamualaikum gitu ya. Bicara sebentar, sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau berbicara dengan orang yang sudah mati. Apa kata beliau? Sesungguhnya mereka mendengar dan tidak menjawab. Jadi kalau takziah nih tahan lisan, dia dengar. Kalau kita bilang mudah-mudahan husnul khotimah, saya sudah memaafkan kesalahannya, itu si mayit seneng banget Bu. Tapi kalau Bu maafin suami saya, ya gak bakalan saya maafin, ini orang ini jahat banget, sedih Bu. Kalau bisa bangun dia bangun. Makanya hati-hati kalau kita lagi takziah. Kalau kita duduk mendoakan, dia tahu kok siapa saja mendoakan, siapa saja yang memaafkan, siapa saja gitu. Itu terkait malaikat munkar dan nakir. Yang kesembilan ada malaikat paling tampan, yaitu malaikat Ridwan. Ganteng banget Bu, menyapa kita di pintu surga insya Allah. Malaikat Ridwan akan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Masya Allah, selamat kepada kalian semua karena kesabaran kalian. Ibadah perlu sabar nggak Bu? Sabar. Sholat harus sabar, puasa harus sabar, berumah tangga harus sabar, ngurus anak harus sabar, ngurus orang tua harus sabar. Maka malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat kepada kalian semua karena kesabaran kalian. Nggak ngerumpi, nahan lisan harus sabar, diuji harus sabar, kan gitu. Ada yang ngegodain, nggak sabar, jangan diladenin, kan harus sabar Bu. Semuanya harus sabar. Jadi kalau diuji sama Allah, ya Allah, Allah lagi ngasih nikmat, kuatkan hamba, sabarkan hamba, ya Allah. Ada orang yang kalau diuji panik langsung kan, gitu ya. Ada yang alhamdulillah biasa aja. Kelihatan tuh Bu, orang sabar demikian. Karena dia tahu dunia itu tempatnya ujian. Kalau tempat cucian kan laundry, ini dunia. Jadi sabar. Nah itu malaikat Ridwan akan menyambut kita. Baru terakhir malaikat Malik. Itu malaikat bengis Bu. Disuruhnya memang begitu. Nggak ada malaikat Malik, ya Allah ibu kenapa masuk neraka. Nggak ada. Hati-hati ya Bu ya, jangan ke pinggir tak kecebur Bu. Nggak ada, tendang langsung masuk ke dalam api neraka. Pintu neraka itu tertutup, berbeda dengan pintu surga. Kalau pintu surga terbuka, sehingga pemandangan di dalam kita bisa lihat. Ya Allah, bidadari, pelayan, bolak-balik gitu. Kelihatan. Kalau pintu neraka tertutup. Terus orang bingung, aduh ngeri banget ya, suara apinya menggelegar, aduh ngeri, lagi ngeri-ngerinya langsung terbuka pintu neraka, jadi tendang masuk, tutup lagi. Makanya di neraka padat, sempit, berbeda dengan surga.
Allah nanya lagi, neraka masih ada tempat nggak? Ada ya Allah, masukin lagi mereka. Itu Bu, ngeri, nauzubillah. Jadi kalau kita tahu surga dengan neraka di dalam Al-Quran kan diulang-ulang terus kan. Kenapa sih diulang-ulang? Agar kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam surga, dan agar kita bekerja keras untuk terhindar dari api neraka. Maka itu tupoksinya para malaikat. Wa kutubihi, kitab-kitabnya, apa saja kitabnya Allah yang wajib kita ketahui 4. Taurat turun pada Nabi Musa, Zabur turun kepada Nabi Daud alaihi salam, ya diingat ya Bu, jangan ketukar. Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita gunakan sekarang hanya Al-Quran, yang lain udah nggak asli, semua nggak asli. Itu di dalam Al-Quran diulang tuh Bu. Makanya kalau kita baca Al-Quran, ya Allah, Al-Quran ngasih tahu sama kita bahwa yang lain itu udah nggak ada yang asli. Yang kita baca hanya yang kita baca Al-Quran, hanya kitab kita yang asli. Jadikan Al-Quran pedoman hidup. Jangan jauh-jauh, tiap hari nih minimal bibir tuh basah dengan apa aja kita hafal lah. Qul huwallah, ya qul huwallah. Kelihatan kan ibu wajahnya qul huwallah. Qul a'udzu birabbil falaq gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Hafalnya itu ya udah, itu aja diulang. Jangan sampai bibir kita nggak pernah basah dengan ayat-ayat Allah. Kita kalau misalnya, aduh Bu Fatia, saya kalau baca Quran banyak atraksinya, cari kacamata dulu, cari bantal dulu, ya sudah yang hafal saja. Orang tua dulu nyuci piring itu Al-Muluk selesai, nyapu Al-Waqiah selesai, masak Yasin selesai, udah hafal mereka. Kita kan yang malas sekarang. Kalau lagi nyuci nyanyi, masak nyanyi, nyanyi mulu nyanyi. Orang tua dulu enggak hafal, jadinya nggak repot-repot kayak kita. Aduh mau baca Yasin gitu kan. Orang tua dulu karena sudah hafal, rapi-rapi rumah Yasin selesai. Maghrib nidurin anak baca Al-Muluk selesai. Boleh tuh Bu, beberapa surat harus dihafal biar kita baca tanpa kesulitan gitu. Maka Al-Quran itu yang terakhir ya Bu ya. Kemudian warusulih, nah warusulih dan rasul-rasulnya. Mudah-mudahan Ibu hafal 25 nabi. Biasanya kita kalau pakai lagu hafal, kalau disebutin sebentar Adam ini selamat. Tapi kalau pakai lagu cepet, ada kan raihan tuh Bu yang Adam, Idris, Nuh, Soleh gitu kan Bu, ada kan. Nah itu Ibu boleh ngapalin di situ. Wal yaumil akhir, hari kiamat, beriman Bu dengan hari kiamat yang pasti akan datang. Makanya hari kiamat disebut juga al-waqi'ah, yang benar-benar akan terjadi. Itu hari kiamat, bukan hoax, benar akan terjadi, hanya waktunya belum diinfokan kepada kita. Di hadis ini insya Allah kita akan bahas tanda-tanda atau kiamat ya Bu. Tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Terakhir apa? Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Takdir itu kalau Allah memberikan baik semuanya. Baik dan buruk itu di kacamata kita. Kalau Allah selalu memberikan yang terbaik buat hambanya, Allah paling tahu. Kalau kita kadang-kadang sok tahu gitu. Kalau Allah paling tahu, dan Allah nggak pernah tertukar ngasih apapun, ngasih ujian kayak ngasih rezeki kayak, nggak akan pernah tertukar. Dan pengabulan doa-doa apa yang diberikan tepat pada waktunya. Jadi nggak pernah kecepatan, nggak pernah kelamaan gitu. Allah itu paling tahu. Semua keputusan Allah adalah yang terbaik. Ini terkait rukun iman. Ihsan bulan depan insya Allah. Ihsan dan tanda-tanda hari kiamat insya Allah kita bahas bulan depan karena sudah mendekati setengah 12. Baik, dua definisi ya, Islam iman, rukun Islam dengan rukun iman sudah kita bahas. Insya Allah to be continue bulan depan dengan membahas ihsan dan tanda-tanda hari kiamat.